my days, I trust in you, living beneath the shelter of your wings, my heart safe. When I am lost, you find me. When I'm in it, you shelter me. Lord of my life, you are my secret place. Hold me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you. Living to be near you, Lord. I long to see your face, Lord. Forever you're my secret place. Lord of my life, I love you. Lord of my days, I trust in you, living beneath the shelter of your wings, my heart safe. When I am lost, you find me. When I'm in it, you shelter me. Lord of my life, you are my secret place. Clothe me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you. Living to be near you, Lord. I long to see your face, Lord. Forever you're my secret place. Clothe me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you. Jesus, living to be near you, Lord. I long to see your face, Lord. Forever you're my secret place. Jesus. Kau yang layak terima sembah kami, Kau yang layak terima pujian kami. Oh, Kaulah pusat penyembahan kami.
bagimu. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Ya Yesus. Shalom warga kerajaan, haleluya. Senang bisa jumpa kembali memasuki di bulan Februari ini. Dan kita tahu tema sepanjang bulan ini adalah Salt of the Earth, garam bumi. Atau juga terjemahan Indonesia di Alkitab kita dikatakan, kamu adalah garam dunia, yang ada di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mungkin sebuah pertanyaan muncul, kok bisa garam kalau udah gak berfungsi dibuang lalu diinjak, dibuang, taruh di tempat sampah? Kenapa? Sebab pada waktu Yesus hidup, pada waktu itu di Israel, kita tahu bahwa ada satu area yang disebut di daerah Laut Mati di situ. Di situ memiliki bagaimana bebatuan yang sudah umurnya begitu lama sekali, itu menghasilkan apa yang disebut dengan garam, mengandung unsur garam. Nah, bebatuan yang sudah berabad-abad itu kemudian menerima aliran daripada sungai Yordan, dan kemudian ketika terkikis setiap hari bebatuan itu oleh air, ya, yang kemudian memang air itu berubah menjadi asin. Tapi karena lama kelamaan terkikis oleh air, maka bebatuan yang mengandung garam itu menjadi batu biasa. Nah, ketika menjadi batu biasa itulah sepertinya memang sudah tidak ada gunanya lagi, dibuang, diinjak. Nah, Tuhan menginginkan kita itu berfungsi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai garam dunia ini. Kenapa? Karena memang hal penting yang harus saya sampaikan. Tuhan berkata, kamulah garam dunia, artinya inilah identitas kita. Ya, di hadapan Tuhan, Tuhan memandang kita sebagai garam dunia. Berarti ada kemampuan untuk
menginfluence, mempengaruhi, kemampuan untuk memberi dampak lewat hidup setiap kita. Ingat, garam dunia adalah identitas kita. Kita ada bukan untuk dipengaruhi, kita ada untuk mempengaruhi dunia ini. Jadi jangan berdoa lagi, jadikan aku garam. Jangan ya, karena Anda adalah garam. Haleluya. Nah, lalu kemudian kita akan melihat yaitu asal daripada garam. Anda lihat dulu kan, waktu saya masih kecil ada satu lagu berkata begini, garam di laut, asam di gunung, dalam periuk juga bertemu gitu ya. Yang unik sekali, memang pada umumnya garam itu berasal dari air laut. Tetapi ketika 2 tahun yang lalu saya pergi ke daerah perbatasan antara Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia. Waktu itu kami mengunjungi apa yang disebut dengan gereja-gereja kita yang ada di Rock, yaitu di Kecamatan Krayan, dan itu tepatnya di desa Long Mindang, Kabupaten Nunukan. Saya sangat terkejut sekali sebab itu pegunungan, daerah gunung, tapi di situ ada sumur-sumur yang menghasilkan air garam. Bahkan yang luar biasa, garam yang ada dari gunung tersebut, dan itu berhasil memproduksi garam yang banyak sehingga mereka bisa ekspor ke negara tetangga yaitu Malaysia. Kadang kita berpikir ya pada umumnya adalah garam dari air laut, tapi ternyata ada yang dari gunung. Saya mau katakan pada setiap kita, siapapun Anda yang hidup di dataran rendah, Anda hidup di pegunungan dimanapun, saya mau katakan bahwa kita seharusnya menyatakan tanggung jawab sebagai garam bagi dunia ini. Jangan berpikir ya orang lain lebih hebat, pada umumnya dipakai, aku penuh kekurangan. No, di gunung pun ternyata ada air yang bisa mengandung garam. Artinya tidak ada satupun daripada kita diciptakan Tuhan tanpa menyatakan pengaruh kerajaan Allah, khususnya menjadi garam. Apa yang membuat orang tidak berfungsi dengan baik? Satu-satunya yang membuatnya adalah itulah dosa. Dosalah yang membuat menjadi disfungsi, tidak berfungsi dengan baik. Saya mau ingatkan, dosa bukanlah sekedar perbuatan buruk atau perbuatan jahat. Dosa sesungguhnya adalah perbudakan. Dalam Injil Yohanes 8 ayat 34, Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, budak dosa. Ini hal yang mengerikan. Orang Amerika sekarang mencoba membuat kata dosa itu diringankan artinya pelan-pelan sampai akhirnya orang menganggap dosa itu biasa. Contoh, kalau ada orang hubungan seks sebelum nikah tanpa ada ikatan suami istri, itu kan perzinahan seharusnya. Mereka sebut sebagai apa? Bukan sin lagi, dosa disebut disorder, ya, yang tidak sesuai dengan tatanan. Contoh yang praktis, bagaimana kalau ada orang hubungan seks di luar nikah, mereka sebut apa? Making love. Wow, kelihatannya indah, making love, tapi itu dosa bukan? Nah, ada satu upaya sistematis yang sedang dilakukan oleh dunia ini, membuat orang, termasuk orang Kristen, memandang dosa sebagai hal yang lumrah, hal yang wajar. Tapi dosa adalah perbudakan. Dan ini yang membuat orang-orang percaya sekalipun tidak akan bisa berfungsi dengan baik, menyatakan pengaruh sebagai garam dan terang. Padahal garam penting sekali. Garam itu menjadi penyedap rasa. Kehadiran kita di tengah komunitas masyarakat itu seharusnya membuat dampak yang positif, yang menyedapkan, tanda petik rasa yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Garam juga menahan pembusukan daging pada waktu itu karena tidak ada freezer, tidak ada kulkas. Orang belayar, mereka harus bawa daging dan membungkusnya dengan garam sehingga mengawetkan. Keadaan kita di muka bumi ini, Tuhan ingin menahan kebusukan dari dosa yang menguasai dunia ini, menahan kebusukannya disebabkan oleh sistem kerajaan kegelapan, di mana sistem kosmos yang telah dikuasai. Oleh sebab itu tugas kita adalah untuk menggantikan bagaimana sistem yang telah menguasai dunia.
kita datang dengan sistem baru, sistem kerajaan Allah yang menggantikan segala sesuatu. Kita menahan kebusukan dan bahkan mengawetkan. Artinya apa? Supaya nilai-nilai kerajaan Allah, kebenaran Allah itu boleh dinyatakan dan tidak boleh luntur, tetapi justru saudaraku itu dapat diperpanjang dan menjadi warisan rohani, menjadi legacy, warisan rohani yang bersifat kekal, yang dapat dipindah tangankan dari generasi yang satu kepada generasi yang berikutnya. Berikut saya akan tunjukkan tipikal dosa yang membuat kita tidak bisa berfungsi menyatakan tanggung jawab sebagai garam. Dan kalau boleh saya katakan itu sekarang lagi modern, ya. Apa itu? Yang pertama adalah ini dosa yang bisa merusak bukan cuma satu pribadi, tapi bisa kota dan bahkan satu bangsa. Pertama apa? KKN. KKN bukan kuliah kerja nyata, ya. KKN di sini adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Saya lulus akuntansi S1 saya dari Erlangga Surabaya. Dulu waktu saya belajar dari dosen saya yang adalah para akuntan, dan juga saya pernah bekerja di kantor akuntan publik. Itu hal yang paling sulit kalau kita menemukan kecurangan atau fraud di dalam sebuah perusahaan. Bila terjadi kolusi, ada kerjasama antara yang mengeluarkan uang dan yang menggunakan uang, main mata. Nah, ini berbahaya sekali. Mari kita tinggalkan segala bentuk KKN, karena itu membuat orang percaya sekalipun tidak akan bisa menyatakan pengaruh kerajaan Allah. Yang kedua adalah bisnis tapi tanpa moral. Berbisnis tapi tidak bermoral, artinya apa? Menghalalkan segala cara di dalam berbisnis. Jual barang palsu mengaku barang asli, ya. Lalu kemudian saudaraku dikasih Tuhan menggunakan trik-trik yang salah di dalam berbisnis. Tidak ada moral sama sekali, hanya keuntungan pribadi semata-mata. Ini pun membuat kita dalam dunia bisnis, percayalah, kita tidak akan bisa menyatakan pengaruh. Kita ini malah menjadi tawar dan tidak bisa mengasinkan yang lainnya. Yang ketiga adalah pendidikan tanpa karakter. Ini juga berbahaya. Banyak sekolah-sekolah sekarang menawarkan masuklah di sekolah kami, sebab hal yang utama kami ajarkan adalah karakter building. Kalau Anda di antara warga kerajaan yang ingin menyekolahkan anaknya, maka tanyakan kepada pihak sekolah itu karakter yang seperti siapa, teladan seperti siapa yang akan diajarkan kepada anak-anak kita. Kalau bukan teladan Kristus yang menjadi teladannya, jangan disekolahkan di tempat tersebut. Sebab karakter yang sejati itu adalah karakter yang patut kita teladani, adalah karakter Kristus Yesus itu sendiri, ya. Jadi pendidikan tanpa karakter itu pun membawa seseorang berbuat dosa dan akan menjadikan orang bahkan tidak bisa menyatakan tanggung jawab sebagai garam yang bisa memberi pengaruh yang baik. Yang berikut, yang keempat adalah politik tanpa prinsip kebenaran. Ini pun mengerikan, ya. Politik tanpa prinsip kebenaran, menggunakan berbagai cara, money politik lah, sampai akhirnya kekuasaan hanya dipegang oleh segelintir orang yang ada di dalam pemerintahan yang ada. Ini pun tidak boleh terjadi dalam hidup kenegaraan atau kebangsawanan kita sebagai penghuni ataupun bangsa Indonesia. Saya himbau kepada saudara-saudara yang terpanggil dalam dunia perpolitikan, selamat. Di situ sebetulnya kesempatan membawa pengaruh kerajaan Allah, kesempatan menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah, dan disitulah kita bisa menyatakan fungsi dan tanggung jawab kita sebagai garam untuk bisa tidak larut dengan kebanyakan anggota-anggota parpol ataupun dewan manapun, tetapi sudah berdiri teguh di atas dasar kebenaran firman Tuhan dan tetap berpegang kepada kebenaran, tidak ada kompromi. Yang kelima yang perlu diwaspadai itu juga adalah hukum tanpa keadilan. Wow, orang sampai bilang, aduh Pak, KUHP itu kitab, kalau dulu kan seharusnya kitab undang-undang KUHP, kitab undang-undang hukum pidana, ya. Ini katanya diganti Pak, kasih uang habis perkara. Ya. Oh, saudaraku, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Kalau Anda di sini warga kerajaan, Anda adalah petugas yang berhubungan dengan hukum. Entah Anda itu seorang pengacara, entah Anda itu seorang hakim, jaksa, polisi, siapapun kita yang bergerak yang berhubungan dengan dunia hukum, maka tegakkan keadilan di sana.
hiduplah dalam kebenaran tanpa kompromi. Sebab kalau tidak, kita tidak akan bisa menyatakan tanggung jawab sebagai garam di sana. Lalu yang keenam adalah ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan. Orang boleh pintar, orang boleh cerdas karena belajar, tapi kalau dia tidak menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan, maka terjadi adalah pemusnahan. Kita lihat orang bisa membuat bom, orang bisa membuat untuk jet, rudal dan sebagainya. Dan kalau digunakan untuk perang, seharusnya bukan masyarakat sipil yang menjadi korbannya, dan sengaja menjadikan masyarakat sipil menjadi korban. Ini sangat membuat kita, kalau ada di sini cendik-cendikia, Anda mungkin praktisi-praktisi dalam bidang ilmu pengetahuan, dosen-dosen, guru-guru atau apapun, ingat baik-baik. Mari kita tetap berjalan dalam kebenaran, sebab ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan itu menyebabkan dosa dan membuat kita tidak bisa menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang. Dan yang berikutnya adalah, perhatikan ini, agama tanpa pengorbanan. Di manakah keyakinan yang di dunia ini di mana pemimpinnya mau mati buat umatnya? Hanya Yesus Kristus. Ya, oleh sebab itu kita warga kerajaan, kita tidak boleh bermain-main dengan agama. Kita hidup sebagai warga kerajaan. Izinkan pemerintahan Kristus berlaku di seluruh aspek hidup kita. Bukan cuma di urusan-urusan kebaktian rohani, tapi dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam keseharian. Tidak ada satu space yang kita biarkan dosa memerintah di situ. Karena Kristus Raja harus memerintah totalitas di seluruh aspek daripada kehidupan kita. Nah, saya tiba pada bagian yang terakhir. Bagaimana sih sebenarnya karakteristik garam? Garam itu terlihat kecil, ya, terlihat lemah, tapi dia sangat bermanfaat. Nah, mungkin orang menganggap remeh kondisi fisikmu, kondisi keuanganmu, ya, keterampilanmu. Tapi ingat, kita ada justru untuk menyatakan tanggung jawab sebagai garam. Keberadaan kita pasti memberi manfaat bagi banyak orang, karena Tuhan telah mengatakan identitas kita adalah garam bumi ini, garam dunia ini. Yang kedua, tidak terintimidasi dengan besarnya makanan yang lain. Garam kecil-kecil, makanan yang membuat dia menjadi sedap, itu justru diberi garam yang kecil. Dia tidak terintimidasi apapun tantangan di depan saudara. Ya, masyarakat model apapun yang saudara harus hadapi, jangan terintimidasi, sebab roh yang di dalam kita jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Iman kita mengalahkan dunia ini. Yang berikutnya, garam itu cepat larut, cepat sekali berinfiltrasi. Ya, mari memberikan diri kita untuk peka dengan situasi di sekitar kita, dan belajarlah untuk cepat membaur dengan situasi-situasi yang ada, dan tidak harus menjadi sama seperti mereka, tapi terus menegakkan kebenaran. Dan prosesnya bagaimana? Perlu dimulai dengan pertemuan-pertemuan. Hiduplah dalam komunitas, bergerak keluar. Sebab Yesus berkata, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Jangan terus ke dalam, tapi mulai keluar di sana. Lalu kedua, prosesnya pasti akan terjadi konfrontasi. Ada orang tidak setuju sama kita dan sebagainya, tidak suka sama kita. Itu biasa. Teruskan, baru nanti bisa terjadi apa disebut infiltrasi. Akan ada merasuk pengaruh kita kepada sendi-sendi masyarakat yang lain. Lalu ada integrasi, ada penyatuan bagaimana kita telah boleh membawa pengaruh kerajaan Allah secara nyata. Dan terjadilah yang disebut dengan dampak strategis. Selamat menyatakan tanggung jawab sebagai garam bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Berkati Tuhan warga kerajaan yang ada. Terima kasih, identitas kami garam dunia ini. Dan oleh anugerah-Mu, kemampuan yang Kau berikan, kami tinggal menyatakannya sekarang. Menyatakan pengaruh kerajaan-Mu. Ajar kami untuk tetap berdiri teguh di atas dasar kebenaran-Mu. Dan tidak ada satupun kompromi dengan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.